namaku Laras, usia 32 tahun. 8 tahun lalu aku menikah dengan pria yang begitu kucintai, namanya Bagas. Dia adalah segalanya bagiku. Sejak awal mengenalnya, aku sudah jatuh cinta pada ketegasannya, tutur katanya yang lembut, serta perhatian kecilnya yang membuat hatiku selalu berbunga. Rumah tangga kami tampak sederhana, tapi buatku sangat istimewa. Kami tinggal di rumah mungil 2 lantai peninggalan orang tuaku. Dari luar tak terlalu megah, namun di dalam penuh kehangatan. Dindingnya dipenuhi foto-foto perjalanan kami, lukisan yang kubuat sendiri, juga toples-toples kaca berisi kue kering karena aku hobi memanggang. Bagas adalah suami yang hampir semua orang akan idamkan. Dia sering membantuku di dapur saat pulang kerja lebih cepat. Kalau aku sakit, dia dengan telaten menyuapiku bubur, memijat kakiku, bahkan mengelus keningku sambil berdoa agar aku cepat sembuh. Pernah suatu hari aku hanya iseng bilang ingin makan bakso kampung dekat alun-alun saat hujan turun deras. Dengan setelan kerjanya yang belum diganti, dia tetap keluar rumah membelikan bakso itu untukku. Pakaian kantornya basah kuyup, tapi dia hanya tersenyum malu saat aku khawatir melihatnya kedinginan. Yang penting kamu senang, katanya sambil mengusap rambutku yang berantakan. Saat itu, aku memeluknya erat. Tak henti-hentinya aku bersyukur pada Tuhan telah memberiku lelaki sebaik dia. Walau kami belum diberi momongan, aku tidak pernah putus berharap. Setiap bulan saat tamuku datang, aku memang sedih. Tapi Bagas selalu bisa menenangkanku. Dia bilang, mungkin Tuhan ingin kita lebih lama pacaran, sayang. Aku pun tertawa dalam tangis. Betapa sabarnya dia. Tak jarang Bagas mengajakku makan malam romantis di restoran rooftop kesukaanku, menghadiahiku bunga mawar, bahkan tiba-tiba saja membawaku stai cation akhir pekan. Rasanya benar-benar seperti masih pengantin baru. Setiap kali dia meraih tanganku dan menciumnya lembut, aku merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Suatu sore, aku baru saja selesai menata meja makan untuk makan malam kami. Hari itu aku membuat ayam bakar madu, sambal matah kesukaan Bagas, serta sayur asam. Di tengah memindahkan piring ke meja, kudengar suara motor Bagas memasuki garasi. Aku buru-buru merapikan rambut dan mengelap keringat di dahi. Entah kenapa, meski sudah bertahun-tahun menikah, jantungku tetap berdebar setiap kali mendengar suaranya pulang. Namun hari ini, dia tidak hanya sendiri. Dari balik pintu kulihat Bagas turun dari motor sambil menuntun seorang perempuan muda berwajah cantik dengan kulit putih bersih, rambut panjang berombat, memakai dres bunga-bunga. Matanya menatapku ramah. Aku sedikit terkejut, namun segera tersenyum. Sayang, kenalin ini Nadia. Dia saudara jauhku. Baru pulang dari luar kota, lagi cari kerjaan di sini. Kasihan dia nggak ada tempat tinggal. Aku pikir, bolehkan dia tinggal sementara di rumah kita? Aku melirik Nadia yang hanya tersenyum kikuk sambil menatapku. Ada sedikit rasa tak nyaman, tapi lebih karena aku malu. Rumah kami tidaklah besar, takut dia tidak betah. Ya Allah, Bagas, kenapa harus tanya lagi? Tentu saja boleh. Rumah ini rumah kita bersama. Kamu saudara jauhku juga berarti, Nadia, kataku sambil memeluk Nadia ringan. Terlihat ia agak terkejut tapi segera memeluk balik. Oh, Mbak Laras baik banget. Terima kasih ya, aku nggak mau ngerepotin kok, jawabnya. Suaranya lembut, agak manja. Mana repotnya? Kamu tamu kita. Anggap aja rumah sendiri ya. Aku membantu Nadia membawa kopernya ke kamar tamu. Bagas hanya memperhatikan kami sambil tersenyum puas. Dalam hati aku bangga pada suamiku. Betapa mulianya dia mau membantu saudara yang kesusahan. Aku benar-benar merasa menjadi pasangan paling beruntung di dunia. Beberapa hari tinggal bersama kami, Nadia mulai tampak nyaman. Dia sering mengobrol denganku di dapur saat aku memasak. Kadang membantuku memotong sayur, kadang sekadar duduk di meja sambil bercerita tentang kehidupannya di luar kota. Katanya dia dulu kerja di salon milik temannya. Namun usahanya bangkrut, makanya dia kembali ke kota ini. Aku juga sering mendapati Nadia bercanda dengan Bagas. Mereka tertawa lepas, Bagas kadang menepuk bahu Nadia atau menoyor kepalanya gemas. Aku hanya menanggapi santai. Kupikir, bukankah bagus mereka akrab? Keluarga memang harus saling mendukung. Suatu hari Nadia mengeluh sakit kepala.
Aku langsung menyiapkan teh hangat dan mengoleskan minyak kayu putih di pelipisnya. Aduh, Mbak Laras baik banget sih, kayak kakak sendiri, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum haru, merasa punya adik baru yang bisa kusayangi. Bagas tampak senang melihat kedekatan kami. Wah, istri sama adikku udah klop. Aku lega banget, katanya sambil memelukku dari belakang. Aku merasa damai sekali saat itu. Hidup kami berjalan seperti biasa. Setiap pagi Bagas berangkat kerja, Nadia kadang ikut pergi entah kemana, kadang di rumah menemaniku memasak. Kalau malam, kami makan bersama. Bahkan kadang Nadia membantu membersihkan meja setelah makan. Semua terasa baik-baik saja. Aku semakin terbiasa dengan keberadaan Nadia di rumah. Bahkan sesekali kalau aku mau ke pasar atau menjemput jahitan, aku menitipkan rumah padanya. Nadia selalu berjanji akan menjaga rumah dengan baik. Dia juga rajin menyiram tanaman hias di teras yang dulu sering kulupa siram. Bagas tetap romantis seperti biasanya. Dia masih sering membelai rambutku sebelum tidur, memelukku hangat, membisikkan kata-kata cinta yang membuatku merasa berharga. Kadang dia pulang membawa bunga, atau kue tart kecil bertuliskan, untuk istriku tercinta. Semua itu membuatku yakin bahwa aku adalah satu-satunya wanita di hatinya. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat berjalan ke dapur, aku mendengar suara pelan dari ruang tengah. Seperti ada orang mengobrol. Aku mengintip. Ternyata Bagas sedang menonton TV bersama Nadia. Mereka tertawa kecil. Nadia tampak bersandar di sofa, sedangkan Bagas duduk tidak terlalu jauh darinya. Hatiku sedikit mencelos, tapi cepat-cepat kutepis. Ah, paling hanya seperti kakak dan adik. Lagi pula, memang salahku yang tidur lebih cepat tadi malam karena kecapean. Jadi wajar kalau mereka menonton TV berdua. Aku melangkah masuk, pura-pura tak melihat apapun. Mas, Nadia, aku bikin susu hangat mau ikut, tanyaku ceria. Nadia menoleh cepat, senyumnya agak canggung. Boleh Mbak, katanya akhirnya. Bagas juga tersenyum, buatkan aku juga, sayang. Aku menyiapkan 3 gelas susu hangat dan kembali duduk bersama mereka. Perlahan rasa tidak enak itu hilang. Kami bercanda bersama, menonton acara komedi sampai larut. Rasanya benar-benar seperti keluarga utuh. Sesekali Nadia menepuk pahaku kalau ada adegan lucu. Aku hanya tertawa membalasnya. Dalam hati kupanjatkan syukur, karena Tuhan memberiku keluarga yang damai dan penuh tawa. Namun kadang malam-malam sunyi, saat aku terjaga dan menatap punggung Bagas yang sudah terlelap, ada bisikan kecil di hatiku. Entah kenapa aku merasa seperti ada jarak tak kasat mata antara kami. Bagas memang masih sering memelukku, masih bilang cinta, tapi ada saat-saat dia tampak sibuk sendiri. Aku berusaha menepis prasangka. Aku terlalu mencintai Bagas untuk menuduhnya macam-macam. Lagi pula, siapa aku hingga pantas menuntut lebih? Aku belum bisa memberinya anak. Mungkin Bagas hanya lelah bekerja, atau terlalu banyak pikiran soal kantor. Aku menatap wajahnya dalam tidur, mengusap pipinya lembut, lalu memeluknya lebih erat. Terima kasih ya Mas, sudah jadi suami terbaik untukku, bisikku lirih. Dia menggeliat kecil lalu memelukku balik dalam tidur. Aku tersenyum. Bahagia sekali rasanya. Saat itu, aku benar-benar merasa hidupku sudah sempurna. Betapa bodohnya aku, tak tahu badai besar sudah menanti di depan pintu. Sejak Nadia tinggal di rumah kami, banyak hal yang perlahan berubah. Mungkin tidak langsung terasa, tapi bagai semut yang menggigit diam-diam, menimbulkan rasa gatal yang makin hari makin menusuk. Awalnya semua baik-baik saja. Nadia rajin membantu di dapur, bahkan sering menyiapkan sarapan kalau aku kesiangan. Dia pandai membuat nasi goreng dan omelet, Bagas sampai beberapa kali memujinya. Wah, kamu cocok buka warung sarapan, Nadia, kata Bagas tertawa. Nadia hanya menatap Bagas dengan mata berbinar, lalu menoleh padaku dan tertawa kecil, seolah menertawakan pujian itu bersama. Aku tak pernah merasa cemburu. Justru senang melihat mereka akrab. Bukankah itu artinya keluarga kami hangat? Namun lama-lama, entah kenapa, hatiku mulai terasa tak nyaman. Nadia sering sekali meminta Bagas mengantar ke salon. Katanya ingin memotong rambut atau triambat, karena dia akan mulai melamar pekerjaan di butik temannya.
Bagas yang biasanya tak terlalu suka ke salon, dengan senang hati menuruti. Kasihan Nadia, masa mau naik ojek sendirian? Lagian dia saudara kita sendiri, ujarnya meyakinkanku. Aku hanya mengangguk. Bagaimana bisa aku menolak jika alasannya terdengar begitu tulus? Pernah suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah ketika mendengar suara motor Bagas masuk garasi. Kutinggalkan jemuran, berlari kecil ke depan karena ingin menyambut suami pulang. Namun kulihat Bagas turun dari motor bersama Nadia. Nadia tampak baru selesai cerambat, rambutnya digelung tinggi dengan jepit bunga besar. Dia tertawa riang sambil menepuk lengan Bagas. Aku terdiam di ambang pintu. Bagas menoleh dan melambai padaku, seakan tak ada yang aneh. Sayang, kamu sudah jemur pakaian? Ini kami baru pulang dari salon. Nadia mau coba potong layar. Oh iya, cantik banget Nadia, jawabku gugup, berusaha menahan perasaan aneh yang menyesak dada. Terima kasih Mbak. Tadi Mas Bagas sabar banget nungguin aku, loh. Padahal lama, sahut Nadia, suaranya manja. Aku menelan ludah, memaksa bibirku tersenyum. Hari demi hari, Nadia makin betah. Dia sering memakai dasterku, katanya malas mengeluarkan baju sendiri. Awalnya aku tak masalah. Tapi suatu kali, dia keluar kamar mengenakan daster merah hati yang biasa kupakai untuk tidur bersama Bagas. Melihatnya, dadaku berdesir tak enak. Namun aku hanya diam, menegur takut dianggap berlebihan. Tak hanya itu, Nadia juga makin sering duduk dekat Bagas saat menonton TV. Mereka tertawa bersama menonton acara komedi, sementara aku di dapur menyiapkan camilan. Kadang saat kubawakan teh manis, kulihat Nadia menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Bagas. Tapi ketika sadar aku muncul, dia cepat-cepat duduk tegak. Wah, teh hangatnya pas banget Mbak Laras. Makasih ya, katanya ceria, seolah tak terjadi apa-apa. Bagas hanya menatapku dengan tatapan santai. Iya, makasih, sayang, tambahnya. Aku membalas dengan senyum tipis. Dalam hati aku berkata pada diri sendiri, mereka hanya dekat seperti kakak adik. Tak ada yang salah. Jangan berpikiran buruk. Suatu malam sepulang dari undangan pernikahan sepupu, aku sedang membuka pintu pagar rumah ketika dua ibu tetangga, Bu Sari dan Bu Rahmi, memanggilku. Laras, maaf ya kalau kami lancang. Kami hanya khawatir, kata Bu Sari membuka percakapan. Aku mengernyit, menoleh heran. Ada apa Bu? Itu loh, yang sering dibawa Mas Bagas. Nadia, ya namanya. Kami kira awalnya memang saudara. Tapi kok sering lihat mereka pergi berdua keluar kota pakai mobil. Kamu nggak ikut? Tanya Bu Rahmi hati-hati. Aku tercekat. Keluar kota? Kapan Bu? Ya sekitar seminggu lalu. Mereka bawa tas cukup besar. Kami kira kamu ikut, ternyata rumahmu sepi. Maaf ya Laras, kami hanya nggak mau nanti kamu sakit hati. Aku memaksakan diri tertawa kecil. Oh, mungkin Nadia itu bantu Mas Bagas ngurus pesanan kain. Kan kemarin dia bilang mau buka butik sama temannya. Terima kasih ya Bu sudah perhatian. Aku masuk rumah dengan langkah limbung. Dadaku terasa sesak. Namun begitu kulihat Bagas duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, hatiku langsung luluh. Dia tersenyum padaku, memanggil, sayang, sini deh. Lihat deh video ini lucu banget. Bagaimana mungkin aku menuduhnya macam-macam? Itu bukan sifatku. Aku menepis semua gosip, menepis semua rasa tak nyaman. Aku mencintainya terlalu dalam. Suatu pagi, Nadia pamit keluar untuk melamar kerja. Bagas sudah berangkat lebih dulu. Aku membereskan kamar Nadia, berniat mengganti sprei. Saat itulah tanpa sengaja kulihat ada 2 tiket kereta di laci nakasnya. Keduanya atas nama Bagas Pratama dan Nadia Wulandari, tanggal keberangkatan seminggu lalu. Tanganku gemetar memegang tiket itu. Jadi benar kata tetangga, mereka pergi berdua. Tapi kenapa Bagas tak bilang padaku? Kenapa harus menyembunyikan? Aku terduduk di pinggir ranjang Nadia. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Namun saat itu juga, kuusap cepat pipiku. Laras, jangan lebay. Bisa saja itu urusan pekerjaan, kataku menenangkan diri. Kubalikan tiket ke tempat semula, seakan tak pernah kulihat. Sore harinya Nadia pulang,
langsung memelukku sambil memamerkan sebuah tas baru. "Mbak, doain ya aku diterima kerja di butik temenku. Ini tadi beli tas diskon, biar kalau ngelamar kelihatan meyakinkan." "Heh?" Aku hanya tersenyum, meski dalam dada rasanya penuh duri. "Iya Nadia, semoga lancar ya. Kamu pinter kok, pasti diterima." Dia memelukku lagi. "Duh Mbak Laras baik banget. Aku tuh merasa di rumah ini kayak punya keluarga beneran." Bagaimana bisa aku mencurigainya? Nadia begitu manis. Aku merasa jahat kalau sampai menaruh curiga padanya. Malamnya, aku dan Bagas makan malam berdua karena Nadia bilang ingin menginap di rumah temannya. Saat makan, aku memberanikan diri menyinggung soal tiket kereta. "Mas, minggu lalu kamu sama Nadia keluar kota ya?" Bagas mengangkat alis. "Iya, kok? Kamu nggak tanya sebelumnya?" Aku menggigit bibir. "Kamu nggak bilang mau pergi jauh. Aku jadi bingung waktu tetangga cerita." Bagas tertawa pelan. "Aduh sayang, itu kan dadakan banget. Temennya Nadia yang punya butik itu minta ketemu langsung. Dia bilang sekalian mau kasih sampel kain. Ya udah aku anterin. Lagian kamu kan lagi sibuk pesanan kue." Aku menatap Bagas, mencari sedikit kebohongan dari sorot matanya. Tapi dia tampak santai, bahkan menatapku lembut. Tangannya meraih tanganku di meja makan, mengusap punggungnya pelan. "Kamu cemburu ya?" tanyanya menggoda. Aku menunduk malu. "Enggak, bukan gitu." Bagas tertawa pelan lalu berdiri, berjalan ke arahku dan memelukku dari belakang. "Sayang, kamu satu-satunya perempuan yang kucintai. Nadia itu kayak adik sendiri. Kamu terlalu baik sampai mau nerima dia di rumah kita. Aku sayang banget sama kamu." Tangisku hampir pecah. Betapa mudahnya hatiku diluluhkan. Aku berbalik dan memeluknya erat. "Iya mas, maaf ya kalau aku terlalu sensitif." Dia mencium keningku lama sekali. "Enggak apa-apa. Kamu memang paling manja." Tapi justru itu yang bikin aku sayang banget. Malam itu aku tidur dalam pelukannya dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi di lubuk terdalam, ada duri yang mulai menancap, makin dalam hari demi hari. Nadia memang manis, Bagas tetap romantis, tapi semua tak lagi terasa sebening dulu. Ada noda yang tak terlihat, tapi ku tahu suatu saat akan membuat lukanya sangat dalam. Aku hanya tak tahu bahwa luka itu akan datang jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Hari-hariku tetap berjalan seperti biasa. Pagi memasak, siang mengantar pesanan kue, malam kembali ke rumah dan makan bersama. Namun, sejak kepergian Nadia keluar kota bersama Bagas waktu itu, hatiku tak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dulu Bagas selalu pulang sebelum maghrib, kini seringkali lewat dari jam 8 malam. Alasannya selalu ada kerjaan lembur atau rapat dadakan dengan klien. Aku percaya, setidaknya mencoba percaya. Namun, hari demi hari, hatiku seperti terus diganggu suara-suara tak terlihat. Sebuah ketakutan yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Perasaan itu semakin kuat ketika mulai banyak hal-hal kecil yang mengganggu pikiranku. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika baju di ruang tengah, aku melihat Bagas pulang lebih awal. Tapi dia tidak langsung masuk ke rumah. Dari balik jendela, aku melihatnya berbicara dengan Nadia di teras belakang. Wajah mereka tampak serius. Nadia menggenggam tangan Bagas dan menunduk, seolah memohon sesuatu. Bagas terlihat menghela napas panjang lalu mengangguk sambil mengusap kepala Nadia. Aku berdiri di balik gorden, dada berdegup tak karuan. Ada rasa tak nyaman menyusup, namun aku tak ingin menguping. Aku memilih kembali ke ruang tengah dan pura-pura tak tahu apa-apa. Saat makan malam, Bagas dan Nadia bersikap seperti biasa. Mereka bercanda, tertawa kecil, seolah tak ada yang terjadi. Tapi aku hanya diam, suaraku nyaris tak keluar meski mulutku tersenyum. Di dalam hati, aku terus bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan mereka? Beberapa hari setelah itu, aku mencium aroma parfum asing dari kemeja Bagas. Bukan aroma parfum pria yang biasa dia pakai, melainkan aroma manis yang lebih cocok untuk wanita. Awalnya aku mengira itu mungkin dari pegawai kantor. Tapi setelah kucium lebih teliti, parfum itu sama persis dengan yang dipakai Nadia ketika kami pergi bersama ke acara ulang tahun teman lamaku. Parfum beraroma vanila dan bunga melati.
Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia duduk terlalu dekat dengan Nadia di mobil, pikirku. Tapi kenapa aromanya begitu kuat? Bahkan sampai menempel di kerah dalam baju? Hari berikutnya, aku mencuci gelas-gelas yang digunakan Bagas dan Nadia untuk minum teh sore. Saat sedang mencuci, aku melihat noda lipstik samar di bibir gelas yang biasanya digunakan Bagas. Warnanya merah muda pucat, warna yang tidak pernah kupakai, tapi sering kulihat di bibir Nadia. Aku berdiri terpaku, tangan gemetar memegang gelas. Perlahan-lahan hatiku mulai dipenuhi retakan. Aku mencoba mengingat setiap detil, posisi duduk mereka di ruang tamu, siapa yang memakai gelas mana, siapa yang menuangkan teh untuk siapa. Tapi semua itu hanya membuat pikiranku semakin kacau. Aku taruh gelas itu perlahan ke dalam rak. Air mataku mulai mengalir, tak bisa kutahan lagi. Namun, dalam isak pelan itu, aku masih mencoba berprasangka baik. Laras, kamu terlalu sensitif. Jangan berpikiran buruk. Nadia itu saudaranya Bagas, kamu terlalu berlebihan, gumamku sambil mengusap air mata. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, memeluk tubuhku sendiri. Bagas tidur di sampingku seperti biasa, dengan dengkuran lembutnya yang biasa membuatku merasa nyaman. Namun kali ini, suara itu membuat hatiku semakin nyeri. Aku merasa seperti orang asing di tempat tidur sendiri. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk membersihkan kamar Bagas dan merapikan lemari kerjanya. Saat sedang menyusun dokumen-dokumen lama, aku menemukan sebuah amplop putih tanpa nama. Isinya membuat tanganku langsung gemetar. Selembar surat nikah. Surat itu bertuliskan nama Bagas Pratama dan Nadia Wulandari, dengan tanggal yang hanya terpaut 2 bulan dari hari ini. Di sana tertera tanda tangan saksi dan nama penghulu, lengkap dengan cap dari kantor urusan agama. Dunia terasa berhenti berputar. Pandanganku kabur. Jantungku seperti diremas-remas. Nafasku tercekat, tubuhku limbung. Aku terduduk di lantai, menggenggam surat itu erat. Aku menangis tanpa suara, air mata mengalir deras membasahi kertas itu. Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Bisikku pilu. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Selama ini aku mempercayai sepenuh hatiku. Aku membela mereka saat orang-orang mulai bergosip. Aku bahkan mengizinkan perempuan itu tinggal serumah denganku. Aku masakkan makanan, kuberikan bajuku, kubukakan hatiku. Ternyata semua itu hanya membuatku jadi penonton dari drama rumah tanggaku sendiri. Nadia bukanlah saudara jauh. Dia istri muda suamiku. Malam itu, aku tidak tidur di kamar. Aku mengurung diri di ruang kerja kecil, menangis sepuas-puasnya. Rasanya seperti tubuhku dikuliti hidup-hidup. Pengkhianatan ini terlalu menyakitkan untuk ditanggung seorang diri. Tapi aku tidak langsung marah. Tidak langsung memaki. Aku hanya diam yang paling dingin dan paling sunyi dalam hidupku. Besok paginya, Bagas mengetuk pintu ruang kerja. Sayang, kamu tidur di sini? Kenapa? Sakit ya? Tanyanya lembut. Aku menatap wajahnya. Wajah lelaki yang selama ini kucintai sepenuh jiwa. Lelaki yang memelukku setiap malam, yang kubela di hadapan dunia. Namun kini, semua itu tak berarti apa-apa. Aku ingin berteriak. Ingin menghantam dadanya, menampar wajahnya. Tapi yang keluar dari mulutku hanya bisikan, kenapa, Mas? Wajahnya langsung berubah. Matanya menghindari tatapanku. Kamu tahu? Aku mengangguk pelan. Kamu bohong, Mas. Kamu bawa perempuan itu ke rumah ini. Kau tidur di ranjang kita, lalu di belakangku, kau tidur bersamanya juga. Kau nikahi dia. Di saat aku menyiapkan makan malam, kau mungkin sedang merencanakan malam pertamamu dengan dia. Kenapa, Mas? Apa salahku? Bagas terduduk. Tangannya mengusap wajah. Aku nggak mau kamu tahu dengan cara ini, sayang. Lalu cara seperti apa yang kau inginkan? Tanyaku datar. Menunggu sampai aku gila karena terus berpura-pura buta? Bagas tak menjawab. Apa karena aku belum bisa punya anak, Mas? Apa itu alasannya? Tanyaku lagi. Dia menunduk. Aku hanya ingin punya keturunan. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Laras. Aku tetap sayang sama kamu. Kalau sayang, kenapa kau khianati aku?
Suaraku bergetar. Aku bingung, Laras. Nadia, dia hamil. Aku nggak bisa biarin anak itu lahir tanpa status. Mataku membelalak. Dia hamil? Bagas mengangguk perlahan. Tubuhku bergetar hebat. Dunia benar-benar runtuh di hadapanku. Tak hanya mereka menikah diam-diam, tapi Nadia kini mengandung anak suamiku. Anakku yang selama ini kudambakan, ternyata dikandung oleh perempuan yang kucintai seperti adik sendiri. Aku berbalik. Keluar dari ruangan ini, Mas. Aku butuh sendiri. Bagas tak melawan. Dia melangkah pelan, menutup pintu di belakangnya. Aku terduduk di lantai. Air mataku habis, tapi hatiku terus berdarah. Tak ada lagi yang bisa kupercaya. Semua runtuh dalam sekejap. Sore itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahku pucat, mataku bengkak, tapi ada sesuatu yang muncul di dalam diriku. Sebuah nyala kecil yang tumbuh dari reruntuhan hati yang patah. Aku menyeka air mata, menatap pantulan wajahku dan berkata, "Kamu sudah cukup sabar, Laras. Sekarang waktunya kamu berdiri." Mereka harus tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Sebuah rencana mulai terpatri dalam benakku. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan terus menjadi istri yang mengalah, yang dikhianati tanpa perlawanan. Mulai hari itu, aku bertekad. Akan kubuat mereka menyesal telah menyakitiku. Setelah malam pengakuan Bagas itu, rumah kami terasa seperti kuburan. Hening. Beku. Nadia masih tinggal di sana. Mereka tak berani mengusirku, mungkin karena rasa bersalah, atau karena mereka pikir aku masih terlalu lemah untuk pergi. Aku menjalani hari-hari seperti robot. Bangun, mandi, memasak, mengantar pesanan kue. Semua kulakukan dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi sebenarnya di dalam dadaku berkecamuk badai. Tiap malam aku menangis diam-diam, menggigit bantal agar suara tangisku tak terdengar. Bagas tetap bersikap seperti biasa. Bahkan kadang masih memelukku, membisikkan kata sayang, seakan luka ini hanya lecet kecil yang akan sembuh sendiri. Nadia pun pura-pura lugu. Dia masih memanggilku, Mbak Laras, dengan suara lembutnya, masih membantuku di dapur, sesekali memeluk pundakku sambil bercerita tentang calon bayinya, meski tak pernah terang-terangan menyebut Bagas sebagai ayahnya di depanku. Itu semacam kesepakatan diam-diam di antara kami, semua tetap pura-pura. Tapi aku tak bodoh. Aku tahu suatu saat sandiwara ini akan jatuh juga. Dan hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Suatu malam, sekitar pukul 11, aku terbangun karena mendengar suara tertawa pelan dari bawah. Awalnya kupikir itu televisi. Namun rasa penasaranku terlalu besar. Aku turun perlahan dari kamar, menahan langkah agar tidak menimbulkan suara. Dari anak tangga terakhir, kulihat mereka, Bagas dan Nadia, duduk berdua di sofa. Nadia bersandar pada dada Bagas, sementara Bagas mengelus perut Nadia yang kini mulai sedikit membuncit. "Aku nggak sabar nunggu anak kita lahir," bisik Bagas sambil mengecup kening Nadia. Nadia terkikik kecil. "Kamu bakal jadi ayah paling ganteng sedunia. Aku janji akan bahagiain kalian. Laras, dia wanita baik. Tapi dia terlalu polos, aku kasihan kalau harus terbuka semua. Biar dia tetap percaya dia yang utama." Nadia mengangguk. "Selama ini aku juga pura-pura patuh sama dia. Supaya dia nggak ribet, nggak ngerecokin kita." Telingaku panas. Seperti ditampar berkali-kali. Kakiku lemas. Namun amarah tiba-tiba membuncah, menenggelamkan rasa takut dan sedihku. Tanpa sadar aku melangkah maju. "Bagus sekali ya kalian merencanakan semuanya di belakangku," kataku lantang. Bagas terperanjat. Nadia refleks berdiri, wajahnya pucat pasi. Mbak Laras?" Aku menatap mereka bergantian. "Jangan panggil aku Mbak lagi. Aku ini istri pertama Bagas, dan kamu, perempuan tak tahu malu, kau tinggal di rumahku, makan masakanku, pakai bajuku, tapi kau juga meniduri suamiku." Nadia menangis. Bagas mencoba mendekat, meraih tanganku. "Sayang, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik." Aku menepis tangannya keras. "Cukup Bagas. Cukup semua kebohonganmu." Tangisku akhirnya pecah juga. Tangis marah, bukan lagi sedih. Suaraku parau,
Tapi tegas, kamu bilang masih sayang sama aku, masih ingin kita tetap seperti dulu? Setelah kamu bohong selama ini? Setelah kamu menanam benih di rahim perempuan lain saat aku setiap malam berdoa agar diberi anak darimu? Bagas tertunduk. Nadia hanya menangis, menutup wajahnya. Aku naik ke kamar, mengambil map berisi surat nikah mereka yang diam-diam sudah kupotret dan kuarsipkan. Kutunjukkan map itu pada Bagas. Aku sudah konsultasi sama pengacara. Kamu tahu ini akan kemana kan, Mas? Tanyaku dingin. Bagas mengangkat kepala, wajahnya shock. Kamu mau ceraikan aku? Masih tanya? Kau pikir setelah semua ini aku mau terus jadi istrimu? Dipermalukan? Ditipu? Bagas meraih pundakku, memaksa menatapnya. Laras, dengar dulu. Aku lakukan ini semua demi keturunan. Kamu tahu kita sudah berusaha bertahun-tahun. Aku nggak bisa kalau nggak punya anak. Tapi aku tetap butuh kamu. Kamu istriku yang pertama. Kamu tetap yang paling utama. Jangan rendahkan aku lebih dari ini, Bagas, ucapku dengan suara pecah. Aku bukan boneka yang bisa kau pajang di rumah hanya supaya kau tampak punya keluarga harmonis di mata orang. Nadia tiba-tiba maju. Mbak Laras, maafkan aku. Aku juga nggak mau begini awalnya. Tapi aku cinta sama Mas Bagas, dan sekarang aku mengandung anaknya. Aku menatap tajam Nadia. Kamu tak perlu minta maaf padaku. Minta maaflah pada hatimu sendiri, karena kau rela menempatkan dirimu dalam hubungan yang busuk. Suatu hari kau akan rasakan juga bagaimana rasanya dihianati. Nadia hanya menangis makin keras. Malam itu aku tak tidur. Kupaksa diriku duduk di meja kerja, memandang tumpukan berkas rumah, bisnis kecil, rekening bersama. Rumah ini milikku, diwariskan orang tuaku. Modal toko kue yang hasilnya kini jadi salah satu penopang ekonomi keluarga juga dari simpananku. Aku mulai menulis surat, menyiapkan daftar aset, menyiapkan langkah-langkah. Aku ingin semuanya terstruktur. Ini bukan hanya soal marah, tapi soal menegakkan harga diriku sendiri. Menjelang subuh, aku duduk di balkon, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hatiku ucap lirih, ya Tuhan beri aku kekuatan. Aku akan selesaikan semua ini dengan kepala tegak. Hari-hari setelahnya, rumah kami benar-benar terasa seperti medan perang sunyi. Aku dan Bagas nyaris tak bicara. Kalaupun bicara, hanya soal kebutuhan rumah, seolah kami dua orang asing yang kebetulan tinggal bersama. Nadia pun jarang menampakkan wajah. Dia lebih sering mengurung diri di kamar, mungkin malu atau takut padaku. Tapi tak ada lagi rasa simpati dalam hatiku. Luka ini terlalu dalam untuk diobati dengan tangisan atau maaf. Suatu sore, aku memanggil Bagas ke ruang tamu. Aku sudah duduk di sana bersama seorang pria parubaya berkacamata, Pak Surya, pengacaraku. Bagas tertegun saat melihatnya. Apa ini, Laras? Ini Pak Surya, pengacara yang akan membantu kita mengurus perceraian, jawabku datar. Bagas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu serius? Kamu mau nyerahin semua ini? Rumah tangga kita 8 tahun? Semua kenangan kita? Kenangan tak cukup untuk menyelamatkan pernikahan tanpa kejujuran, sahutku pelan. Bagas terduduk. Kepalanya tertunduk dalam. Sementara Pak Surya menjelaskan poin-poin yang akan kami ajukan, rumah ini tetap milikku penuh karena harta warisan, toko kue juga karena modal dari hartaku sebelum menikah. Rekening bersama akan dipisahkan sesuai kontribusi masing-masing. Tak ada harta gonogini yang signifikan di luar itu. Bagas tak menyanggah. Mungkin dia terlalu syok atau terlalu malu pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri menemuiku di dapur. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mbak Laras, aku mohon, jangan benci anakku ya. Dia nggak salah apa-apa? Aku menatap Nadia lama. Ada sedikit rasa kasihan melihat perutnya yang makin hari makin membesar. Namun rasa itu cepat kulenyapkan. Aku tidak akan membenci anak siapapun. Tapi aku juga tak akan lagi mencintai ayahnya atau menghormati ibunya. Hidupmu dan hidupku kini jalannya berbeda, Nadia. Dia menangis. Aku benar-benar minta maaf, Mbak. Sudah, Nadia. Kita cukupkan di sini.
Jaga anakmu baik-baik, jangan sampai dia kelak merasakan sakit seperti yang kalian berdua berikan padaku. Nadia hanya bisa mengangguk, menutup mulutnya agar tangisnya tak pecah lebih keras. Hari pengesahan perceraian tiba. Kami duduk di ruang sidang pengadilan agama, ditemani masing-masing kuasa hukum. Bagas menatapku terus, seakan ingin menahan atau menarikku kembali. Tapi aku tak pernah lagi membalas tatapannya. Hatiku sudah beku. Semua cinta itu telah ia kikis sedikit demi sedikit, hingga habis tak bersisa. Keputusan dibacakan. Aku resmi bebas. Rasanya seperti napas panjang yang akhirnya bisa dihela setelah tenggelam terlalu lama. Bagas tertunduk lesu, bahkan meneteskan air mata. Tapi aku hanya berdiri, menandatangani berkas, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Di luar gedung pengadilan, langit tampak sangat cerah. Aneh, di hari yang harusnya jadi paling menyedihkan dalam hidupku, aku justru merasa paling lega. Aku tahu luka ini tak akan cepat sembuh. Tapi setidaknya, aku tak lagi membohongi diriku sendiri. Aku tak lagi menahankan diri demi cinta yang hanya sepihak. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hidup. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti meniti jalan panjang yang sepi. Awalnya, aku merasa hampa. Rumahku yang dulu penuh tawa kini sunyi. Tak ada lagi suara Bagas memanggilku dari kamar mandi, atau Nadia yang tertawa riang di dapur. Namun kesunyian itu, justru memberiku ruang untuk mendengar diriku sendiri. Aku bangun pagi tak lagi demi membuatkan sarapan Bagas. Aku pergi tidur malam tak lagi dengan air mata menatap punggungnya. Pelan-pelan, aku mulai kembali mengingat siapa diriku sebelum semua ini terjadi. Aku Laras, seorang wanita yang sabar, setia, pekerja keras, yang sejak dulu menafkahi diri sendiri dari usahaku. Toko kue kecilku, yang selama ini hanya kubuka 2 kali seminggu untuk pesanan langganan, mulai kupikirkan serius. Aku ingin memperbesarnya. Membuat dapur khusus produksi, menerima pesanan kue pesta, bahkan catering kecil untuk acara keluarga. Aku mulai mengatur ulang keuangan. Membuat proposal, menghitung modal, mencari pinjaman usaha. Ternyata banyak yang mendukungku. Ibu-ibu kompleks yang dulu suka pesan nastar dan kue lapis padaku, sekarang makin ramai memesannya. Mereka tahu aku baru bercerai, dan entah kenapa rasa simpati mereka justru menjadi promosi tersendiri. Kasihan Bu Laras, kuenya enak, dia baru ditinggal suaminya nikah lagi. Kita pesen di dia aja yuk, kata salah satu pelanggan yang kudengar langsung ketika mereka bercengkerama di teras rumah. Aku tak marah mendengar itu. Justru tersenyum getir. Kalau rasa iba orang-orang bisa menghidupi dapurku, tak apa. Setidaknya aku tak lagi menggantungkan diri pada siapa-siapa. Tak hanya sibuk dengan toko, aku juga mulai menjaga diri. Dulu, aku nyaris tak pernah peduli dengan penampilan. Rambutku sering dicepol seadanya, pakai daster lusuh, wajah polos tanpa bedak. Sekarang, aku pergi ke salon, merawat rambutku. Membeli beberapa baju baru, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk membuat diriku merasa layak dipandang. Aku juga mulai ikut kelas yoga di sanggar dekat alun-alun. Badanku terasa lebih ringan, tidurku lebih nyenyak, wajahku perlahan segar kembali. Setiap pagi saat bercermin, aku menatap diriku sendiri dan berkata, "Lihat, Laras, kamu baik-baik saja. Kamu cantik, kamu kuat, kamu layak bahagia." Sementara itu, kabar tentang rumah tangga baru Bagas dan Nadia mulai berhembus di mana-mana. Orang-orang membicarakan mereka, sebagian mencibir, sebagian sekadar menggeleng prihatin. Aku sengaja tak memutus kontak dengan beberapa teman dekat Bagas, juga kenalan-kenalan di lingkungan bisnisnya. Bukan untuk memata-matai, tapi lama-lama informasi datang sendiri padaku. Ternyata setelah menikah dengan Nadia, ekonomi Bagas tidak semulus yang ia kira. Kehidupan rumah tangga baru mereka menuntut biaya besar. Nadia yang sedang hamil banyak keinginan, sementara usaha Bagas belum stabil. Ditambah lagi toko kueku yang dulu secara tidak langsung sering membantu menutupi kebutuhan rumah tangga kami, kini berdiri sendiri, tak lagi berkontribusi pada kantong Bagas. Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar kabar itu. Bukan karena bahagia atas kesulitan orang lain. Tapi ada rasa puas tersendiri melihat orang yang pernah menusukku kini menghadapi buah dari perbuatannya. Suatu sore,
Ketika aku sedang mengantar pesanan kue ke rumah Bu Indri, pelanggan tetapku yang juga seorang pemilik event organizer, dia menahan tanganku. Bu Laras, aku bangga banget sama kamu. Kamu hebat, kuat berdiri setelah semua masalah kemarin. Aku hanya tersenyum. Hidup harus jalan terus, Bu. Kalau aku terus meratapi nasib, siapa yang mau ngasih makan diri sendiri? Bu Indri mengangguk kagum. Kamu tahu nggak, kemarin aku ketemu Nadia di toko bayi. Dia cerita sambil nangis, katanya Mas Bagas sekarang sering pulang larut, jarang kasih perhatian. Padahal dia kan lagi hamil besar. Aku tertegun. Oh ya? Saya malah nggak pernah lagi dengar kabar langsung. Ya ampun, Bu Laras, kamu tulus banget. Kalau saya MAH sudah dari dulu tega ninggalin suami kayak gitu, biarin dia hidup susah sendiri. Aku hanya tertawa kecil. Dalam hati, memang ada rasa puas, tapi rasa puas itu bukan berarti ingin mereka menderita selamanya. Hanya saja, biarlah mereka mencicip sedikit rasa sakit yang dulu mereka hidangkan padaku. Suatu malam, saat aku sedang menghitung tagihan listrik di ruang tamu, pintu rumahku diketuk keras. Aku membuka pintu, dan hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagas berdiri di sana. Bajunya kusut, wajahnya tirus, matanya cekung seolah sudah lama tak tidur nyenyak. Di belakangnya kulihat motornya terparkir sembarangan. Dia menggenggam erat helmnya, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Laras, boleh aku masuk? Aku ingin menolak, tapi sesuatu dalam diriku menahan. Aku menyingkir sedikit, memberi jalan. Bagas masuk, duduk di kursi ruang tamu, meremas jemarinya gelisah. Ada apa, Mas? Tanyaku datar. Dia menarik napas panjang. Aku salah, Laras. Semua yang kulakukan salah. Sejak kamu pergi, hidupku berantakan. Nadia makin manja, dia nggak ngerti kalau sekarang aku lagi seret penghasilan. Dia ngeluh terus, ngeluhnya soal hal-hal kecil. Aku hanya menatapnya. Dulu mungkin aku akan iba, sekarang tidak lagi. Bagas melanjutkan, kamu dulu beda, Laras. Kamu sabar banget, hemat, nggak pernah nuntut macam-macam. Rumah kita nggak pernah ribut. Sama kamu aku tenang. Sama Nadia, rasanya cuma ribut, minta ini itu. Aku kangen rumah ini, Laras. Kangen kamu. Hatiku berdesir. Bukan karena masih cinta, tapi karena heran. Sungguh tega dia datang menemuiku dengan membawa pengakuan semacam itu, seolah mengharap aku sudi memberinya pelukan pengampunan. Laras, kalau boleh aku mau kita mulai lagi dari awal. Kita nikah lagi. Nadia tetap aku tanggung, dia punya anakku, tapi kamu rumahku, Laras. Aku janji nggak akan bikin kamu sedih lagi. Mataku panas, tapi bukan karena haru. Aku berdiri, menatapnya tegas. Mas Bagas, kamu pikir aku akan mau kembali hanya karena hidupmu tak senyaman dulu? Kamu pikir aku ini apa? Boneka tua yang kau ambil lagi kalau mainan barumu rusak? Bagas tertegun. Enggak, bukan begitu maksudku. Aku benar-benar menyesal. Aku salah. Aku percaya kamu menyesal, Mas. Tapi sayangnya, penyesalanmu datang terlambat. Hatiku sudah hancur waktu kamu menikah diam-diam dengan Nadia. Waktu kamu biarkan aku menyiapkan makan malam, sementara kau mungkin menyiapkan masa depan dengan perempuan lain. Kau kira aku bisa lupa semua itu begitu saja? Bagas menunduk, bahunya berguncang. Aku mohon, Laras, kita bisa coba lagi? Aku menggeleng pelan. Tidak, Mas, tidak akan pernah. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Sekarang pergilah, pulanglah ke Nadia. Dan hiduplah bersama pilihanmu. Bagas akhirnya berdiri, langkahnya berat saat keluar rumah. Dari jendela, kulihat dia menatap rumahku lama sekali sebelum akhirnya menstarter motornya dan pergi. Mungkin berharap aku akan berlari mengejarnya, tapi aku tidak akan pernah melakukan itu lagi. Saat pintuku tutup, rasanya seperti menutup satu bab besar dalam hidupku. Bukan lagi sedih, tapi lega. Aku telah memaafkan, dalam arti aku tak ingin terus menggendong luka itu. Namun aku tak akan pernah lupa. Dari luka itu, aku tumbuh menjadi lebih kuat. Beberapa minggu kemudian,
Toko kueku resmi membuka cabang kecil di gang utama dekat pasar. Aku mempekerjakan 2 pegawai. Usaha yang dulu kujalankan hanya untuk mengisi waktu kini menjadi sumber kebanggaan. Setiap melihat papan nama bertuliskan, Dapur Laras, Home Decakes Catering, ada rasa haru yang mengembang di dadaku. Ini semua kujalani dengan tanganku sendiri. Tanpa Bagas. Tanpa siapapun yang menganggapku hanya perempuan bodoh yang tak tahu apa-apa. Aku pun mulai mendapat undangan dari komunitas UMKM, diminta memberi sharing tentang merintis usaha rumahan. Siapa sangka, seorang Laras yang dulu hanya sibuk menanti cinta suaminya kini bisa berbicara di depan puluhan orang, memberi semangat pada ibu-ibu lain untuk mandiri. Setiap kali pulang ke rumah setelah acara, aku menatap cermin, tersenyum pada diriku sendiri. Kau hebat, Laras, bisikku. Kau balas pengkhianatan mereka bukan dengan dendam murahan, tapi dengan sukses. Dan biarlah mereka menyesal di sana, melihatmu yang kini bersinar tanpa mereka. Dan sungguh, tak ada balas dendam yang lebih manis daripada menunjukkan kepada orang yang menyakitimu bahwa kau baik-baik saja, bahkan jauh lebih bahagia daripada saat masih bersama mereka. Hari-hari terus berjalan. Aku semakin tenggelam dalam kesibukan usahaku yang kini berkembang pesat. Toko kue baruku di dekat pasar ternyata mendapat sambutan luar biasa. Orang-orang senang dengan konsep kue rumahan rasa hotel yang kutawarkan. Pesanan terus mengalir, tidak hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga mulai menjangkau perkantoran. Bahkan beberapa perusahaan rutin memesan snack box untuk rapat bulanan mereka. Setiap pagi, aku bangun dengan penuh semangat. Mengawasi pegawai-pegawaiku menata loyang, menyiapkan adonan, mengatur jadwal antar. Siang hari aku biasanya memeriksa pembukuan, memposting foto-foto produk baru di media sosial, atau bertemu klien yang ingin memesan catering. Hidupku padat, tapi penuh arti. Malam hari, saat toko tutup, aku sering duduk di teras dengan secangkir teh hangat, menatap bintang sambil menghirup udara malam yang sejuk. Aku memejamkan mata, mensyukuri ketenangan ini. Tidak ada lagi tangisan sunyi karena menunggu suami pulang. Tidak ada lagi dada sesak karena pura-pura tak tahu. Hanya aku, usahaku, dan hatiku yang perlahan pulih. Suatu pagi, ketika aku sedang mencicipi tes rasa cake coklat terbaru, handphoneku bergetar. Ternyata pesan dari Tika, salah satu kenalan lama yang juga dulunya istri rekan kerja Bagas. Lar, kau sudah dengar kabar tentang Bagas? Aku mengerutkan kening. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat, bukan karena berharap, tapi karena rasa penasaran yang manusiawi. Belum, kenapa memangnya? Tak butuh lama Tika membalas. Dia katanya lagi sulit banget, Lar. Nadia sering ke salon ngutang, sekarang katanya menumpuk. Rumah kontrakan mereka juga kabarnya telat bayar beberapa bulan. Usaha Bagas kemarin kena tipu rekan bisnis. Kasihan sih, tapi ya, karma ya. Aku menarik napas panjang. Ada rasa getir yang muncul. Karma memang sering datang tanpa diduga, tak peduli seberapa lama menunggu. Aku hanya membalas singkat. Semoga mereka tabah menjalani. Siang itu, setelah selesai menyiapkan delivery order ke sebuah kantor di pusat kota, aku duduk di ruang kasir sambil mengecek mutasi rekening. Tiba-tiba pintu toko terbuka, terdengar suara bel menggantung berdenting. Saat aku menoleh, jantungku serasa diremas. Bagas berdiri di sana. Rambutnya lebih tipis, tubuhnya kurus, wajahnya tampak lelah. Matanya cekung seperti orang yang tak pernah tidur cukup. Ia berdiri kikuk, tangannya menggenggam topi lusuh, menatapku ragu. Aku memberi isyarat pada pegawaiku untuk ke belakang. Setelah ruangan kosong, aku menatap Bagas dengan dingin. Ada apa datang ke sini, Mas? Dia menarik kursi, duduk dengan raut wajah muram. Aku, nggak tahu lagi harus kemana, Laras. Aku hanya diam, menunggu dia melanjutkan. Nadia, dia melahirkan sebulan lalu. Anaknya sering sakit-sakitan. Biaya rumah sakit membengkak. Sementara usahaku benar-benar jatuh. Orang yang dulu kutitipi modal kabur bawa uangnya. Hutangku sekarang numpuk. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bagas menunduk, suaranya pelan hampir seperti gumaman. Aku nyesel, Laras. Sungguh nyesel. Kenapa dulu aku nggak sabar menunggu takdir Tuhan soal keturunan kita?
Kenapa aku khianati kamu? Semua ini balasan buat aku. Ada getar di dadaku, bukan karena iba. Tapi lebih pada rasa lega, bahwa semesta menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Mas Bagas, kataku pelan, dulu, saat aku menangis tiap malam, kau tak ada. Saat aku mengubur mimpi punya anak sendiri sambil menatap Nadia pamer perutnya yang membesar, kau tak peduli. Jadi sekarang, apa yang kau harapkan dariku? Bagas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku, cuma ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal, Laras. Setiap malam aku keingat wajahmu. Penyesalan ini makan aku habis-habisan. Aku menghela napas. Mas, penyesalan memang datang terakhir, saat semua sudah terlambat. Tapi terima kasih sudah jujur. Setidaknya kini aku tahu hatimu digerogoti rasa bersalah. Bagas berusaha menyentuh tanganku, tapi aku menariknya. Kau datang padaku bukan untuk cinta, Mas. Kau hanya datang karena hidupmu tak berjalan seperti harapan. Kalau saja usahamu lancar, Nadia selalu cantik dan anakmu sehat, mungkin kau tak akan pernah ingat padaku lagi. Wajah Bagas memucat. Dia tertunduk makin dalam. Aku sudah maafkan kau, Mas. Tapi maaf itu bukan berarti kita kembali seperti dulu. Hidupku sudah baik-baik saja sekarang. Tolong jangan ganggu lagi, kataku tegas. Bagas perlahan bangkit, matanya merah. Kalau suatu hari, kalau aku butuh tempat cerita, apa aku masih boleh datang? Aku tersenyum tipis, tapi itu senyum paling pahit yang pernah kubuat. Tidak, Mas. Tempatmu bercerita kini adalah Nadia. Itu risiko dari pilihan yang kau buat dulu. Bagas hanya terdiam, lalu pergi tanpa suara. Aku menghela napas panjang. Rasanya lega, sekaligus menyesakkan. Tapi satu yang pasti, aku bersyukur masih bisa berkata tegas pada orang yang dulu begitu kucinta, menolak untuk kembali terluka. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Bagas makin banyak kudengar. Rumah kontrakan mereka akhirnya dijual pemiliknya karena tunggakan menumpuk. Mereka pindah ke rumah lebih kecil di pinggir kota. Nadia sering kelihatan murung, tubuhnya semakin kurus. Anaknya kabarnya bolak-balik opname karena paru-paru lemah. Entah kenapa, meski aku sudah memaafkan, aku tetap merasa cukup dengan hanya mendoakan dari jauh. Tak ada lagi dorongan untuk menolong, karena aku tahu semua ini adalah hasil dari keputusan mereka sendiri. Setiap orang harus memikul konsekuensi hidupnya. Sementara aku, hidupku terus melesat naik. Dari toko kue sederhana kini berkembang jadi 2 cabang. Aku mulai diajak kerja sama oleh event organizer besar untuk menyediakan catering pernikahan. Bahkan seorang temanku memperkenalkanku pada investor yang tertarik mendirikan kafe dessert dengan brand Dapur Laras. Suatu sore, aku duduk di kafe tempat kami akan bekerja sama. Di depanku ada proposal bisnis dengan desain interior modern minimalis, lengkap dengan proyeksi keuntungan. Aku takjub membaca semua itu. Siapa sangka seorang Laras yang dulu hanya sibuk menyiapkan sarapan suami kini duduk memimpin meeting bersama konsultan keuangan dan arsitek interior. Selesai rapat, aku berjalan pulang melewati trotoar, menenteng tote bag berisi dokumen kerja sama. Langit senja cantik sekali sore itu. Seakan memberi pesan padaku, lihatlah betapa luas dunia di luar sana. Jangan pernah lagi menyempitkan hidupmu hanya pada seorang lelaki yang tak bisa menjaga hatimu. Aku berhenti, memejamkan mata. Udara sore menampar wajahku dengan lembut. Bibirku tertarik membentuk senyum. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Dulu aku terluka, tapi dari luka itulah kau tunjukkan jalanku menuju bahagia. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan reuni kecil teman-teman SMA di sebuah kafe. Awalnya aku malas datang. Tapi setelah berpikir, mengapa tidak? Ini bisa jadi salah satu momen menyenangkan, melihat orang-orang lama dan berbagi kabar baik. Saat di sana, banyak yang terkejut melihatku. Laras, kamu sekarang cantik banget, glowing, begitu kata mereka. Aku hanya tertawa. Tak kusangka, ternyata di sana juga hadir beberapa istri mantan rekan kerja Bagas. Mereka rupanya masih suka bertukar kabar tentang Bagas. Salah satunya berbisik padaku saat kami antri mengambil kopi. Kamu tahu nggak, Laras? Bagas sekarang kerjanya serabutan. Kadang bawa mobil rental,
kadang jual asuransi. Nadia juga sering sakit-sakitan katanya. Hidup mereka jauh banget dari bayangan waktu nikah dulu. Aku menghela napas. Aku sudah tidak mau tahu lebih jauh. Hidupku terlalu indah untuk sibuk memikirkan mereka. Temanku menepuk pundakku sambil tertawa kecil. Kamu keren banget, Laras. Dulu aku kasihan lihat kamu. Sekarang malah salut. Kamu sukses, cantik, kuat. Aku tersenyum, menatap langit malam di luar jendela kafe. Kadang kita harus dilewati badai dulu supaya bisa melihat betapa kuat kita sebenarnya. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku duduk di meja makan sambil memandangi agenda kerja sama kafe baruku. Dalam hati, aku tak bisa berhenti bersyukur. Jika saja Bagas dulu setia, mungkin aku akan tetap jadi Laras yang hanya sibuk mengurus rumah, menunggu suami pulang, dan mengubur mimpi-mimpiku dalam-dalam. Ironisnya, pengkhianatan merekalah yang membangunkanku. Membuatku bangkit, menemukan diriku sendiri, mengembangkan bakatku, hingga jadi sehebat ini. Penyesalan memang datang terlambat untuk Bagas. Dan itu urusannya dengan hidupnya sendiri. Sementara aku, sudah berdiri terlalu jauh dari masa lalu, menatap masa depan yang penuh warna. Dalam hati aku berbisik lagi, terima kasih, Bagas dan Nadia. Tanpa pengkhianatan kalian, aku takkan pernah tahu seberapa besar kekuatanku. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Bahkan lebih bahagia daripada yang pernah kalian bayangkan. Dan disitulah aku menutup hari, dengan secangkir teh hangat, senyum tulus, serta hati yang akhirnya pulih, seutuhnya. Hidupku kini terasa seperti lembaran baru yang penuh warna. Kadang aku masih menoleh ke belakang, mengingat masa-masa kelam ketika pengkhianatan Bagas meremukkan hatiku, tapi kini semua itu hanya seperti bekas luka yang sudah kering. Ada, membekas, namun tak lagi perih. 2 bulan setelah kafe dessert yang kuberi nama Lara S. Sweet Heaven resmi dibuka, usahaku berkembang pesat. Setiap hari, kafe itu ramai. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk menikmati dessertnya, tapi juga tertarik dengan kisahku. Media lokal pernah mewawancaraiku, menulis artikel dengan judul, "Dari ibu rumah tangga dikhianati suami, menjadi Queen of Dessert kota ini." Orang-orang yang membaca kisahku datang, tak jarang untuk sekadar berfoto denganku. Awalnya canggung, tapi kemudian aku terbiasa. Dalam hati, aku tahu ini bukan tentang tenar. Ini tentang inspirasi, tentang memberi harapan pada perempuan lain yang pernah terpuruk sepertiku. Sore itu, saat aku sedang duduk di sudut kafe menata laporan bulanan, seorang pria paruh baya menegurku. "Permisi, Ibu Laras?" Aku menoleh. Dia mengenakan kemeja putih bersih, wajahnya teduh, rambutnya sebagian sudah memutih tapi tampak terawat. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?" tanyaku ramah. Dia mengulurkan kartu nama. "Saya Arman, pemilik beberapa resto di kota sebelah. Saya sudah lama mendengar tentang usaha ibu. Kebetulan, hari ini saya ada acara di sini dan mampir. Saya mencicipi signature cake ibu, yang caramel melt, luar biasa lembutnya. Saya tertarik mengajak ibu kerja sama." Aku menatap kartu nama itu, hatiku berdebar. Ini peluang besar. Namun lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Cara Pak Arman menatapku bukan seperti investor sombong yang hanya memikirkan keuntungan. Ada rasa hormat tulus, juga kekaguman yang tidak dibuat-buat. Pertemuan dengan Pak Arman berlanjut. Kami beberapa kali makan siang bersama, membahas kemungkinan membuka lini oleh-oleh dengan brand namaku. Setiap kali bertemu, aku makin melihat sisi lain Pak Arman. Dia humoris, sabar, dan tampak benar-benar peduli pada detail kualitas. Ia sering memuji bukan hanya soal usahaku, tapi juga kegigihanku. Suatu kali, saat kami selesai meeting di kafe, dia menatapku dalam-dalam. "Bu Laras, maaf kalau ini terlalu pribadi. Tapi saya kagum sekali pada ibu. Saya pernah gagal juga membina rumah tangga dulu, jadi tahu rasanya. Tapi saya tak pernah lihat seorang wanita bangkit sekuat ibu." Aku hanya tertawa pelan. "Ah, Pak Arman terlalu memuji. Saya cuma beruntung punya banyak dukungan." Dia menggeleng pelan. "Bukan soal keberuntungan. Ini soal bagaimana ibu memutuskan tidak tenggelam dalam kesedihan. Itu butuh keberanian besar."
Aku menunduk, merasakan pipiku hangat. Dulu, ucapan seperti ini akan membuatku tak nyaman, bahkan takut dianggap lemah. Sekarang, aku menerima apresiasi itu sebagai penghargaan atas luka yang pernah kusembuhkan sendiri. Hari demi hari berjalan, kerja sama kami semakin solid. Aku mulai sering bepergian ke kota sebelah untuk melihat lokasi-lokasi yang disiapkan Pak Arman. Dalam perjalanan itu, aku belajar banyak. Bukan hanya tentang bisnis kuliner yang lebih luas, tapi juga tentang arti ditemani oleh seseorang yang benar-benar memandangku setara. Pak Arman tak pernah merendahkanku hanya karena aku, perempuan yang baru saja bangkit dari perceraian. Dia selalu mendengar pendapatku, menanyakan resep andalanku, bahkan sesekali menungguiku memilih motif kain seragam untuk pelayan kafe. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah kudapat dari Bagas. Suatu malam, setelah meeting panjang, Pak Arman mengantarku pulang. Dia tak langsung pergi. Kami berdiri di teras rumahku, diterangi lampu taman. Angin malam semilir, membawa harum bunga melati yang kupelihara sejak dulu. "Bu Laras," ucapnya pelan. Aku menoleh. "Ya, Pak?" Dia tampak ragu. Lalu dengan suara pelan, penuh hati-hati, dia berkata, "Bolehkah saya suatu saat nanti tidak hanya membicarakan bisnis dengan Ibu? Saya ingin lebih mengenal Ibu, Laras, bukan hanya owner dapur Laras." Aku tertegun. Hatiku berdegup. Lama aku terdiam sebelum akhirnya tersenyum. "Kita lihat nanti ya, Pak. Saat hati saya sudah benar-benar siap." Dia tertawa kecil, lega. "Itu sudah lebih dari cukup untuk saya saat ini." Setelah Pak Arman pulang, aku duduk di teras, menatap langit. Ada rasa hangat yang memenuhi dadaku. Bukan karena akhirnya ada pria yang ingin mendekatiku lagi, tapi lebih pada rasa bahwa aku benar-benar telah sembuh. Aku bisa membuka hati tanpa beban masa lalu. Aku bisa memberi kesempatan baru tanpa takut luka lama kembali. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku membisikkan doa yang berbeda. "Ya Tuhan, jika Kau berkenan, beri aku cinta yang baru. Cinta yang bukan datang dari luka, tapi dari keutuhan hati. Jika dia memang Pak Arman, atau siapapun, biarlah itu datang dengan ketenangan, bukan air mata." Beberapa minggu kemudian, kafe kami di kota sebelah resmi launching. Pak Arman mengundang beberapa media, pelanggan VIP, dan rekan-rekan bisnisnya. Saat memberi sambutan, dia berdiri di podium kecil, suaranya lantang tapi hangat. "Saya sangat bersyukur hari ini bisa membuka outlet pertama Laras Sweet Haven di kota ini. Semua berkat kerja keras Bu Laras, seorang wanita luar biasa yang mengajarkan saya banyak hal tentang kesabaran, kreativitas, dan keberanian." Orang-orang menoleh padaku, tepuk tangan menggema. Aku hanya bisa tersenyum, menahan haru. Dalam hati aku berkata, "Lihat, Laras, kamu yang dulu ditinggal suami demi perempuan lain, sekarang berdiri di sini, dihormati, dicintai, dan yang paling penting, mencintai dirimu sendiri." Malamnya, Pak Arman menemaniku berjalan-jalan di trotoar kota yang ramai lampu hias. Kami menikmati es krim sambil tertawa membicarakan hal-hal remeh. Tak ada drama, tak ada rasa rendah diri. Semua terasa ringan. Di satu titik, dia menggenggam tanganku. Hangat, lembut. "Laras," panggilnya tanpa embel-embel ibu, membuat dadaku berdesir. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan hadir dalam hidupmu, meski perlahan. Saya sabar kok, menunggu kamu siap benar-benar membuka hatimu." Aku memandang wajahnya, mata yang penuh kesungguhan. Lalu pelan-pelan aku mengangguk. "Makasih sudah mau sabar, Pak Arman. Atau, bolehkah sekarang aku panggil Mas saja?" Dia tertawa, matanya berbinar. "Mas Arman? Wah, itu kemajuan besar, Bu Laras." Kami sama-sama tertawa, dan di tengah keramaian malam kota itu, aku merasa utuh. Tidak hanya karena ada pria baik di sisiku, tapi karena aku sendiri sudah pulih sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, hidupku semakin tertata. 2 kafe milikku berjalan baik, usaha catering juga mulai merambah pesta pernikahan besar. Aku tak lagi sekadar mantan istri yang disakiti, tapi benar-benar Laras yang baru, perempuan mandiri, disegani, penuh rasa syukur. Aku tak pernah lagi mendengar kabar Bagas secara langsung.
Beberapa kenalan kadang menyinggung bahwa hidupnya makin sulit. Nadia konon harus kembali tinggal bersama orang tuanya karena ekonomi Bagas semakin jatuh. Tapi kini aku bahkan tak tertarik menguliti kabar itu. Bukan lagi karena marah atau ingin membalas, tapi sungguh-sungguh karena hidupku sudah terlalu indah untuk kembali memikirkan orang yang dulu melukaiku. Bagiku, balas dendam terbaik memang bukan membuat mereka celaka, tapi memastikan aku bahagia, jauh lebih bahagia daripada saat bersama mereka. Suatu sore, saat duduk berdua di teras kafe baruku bersama Mas Arman, dia menatapku penuh rasa sayang. Kamu tahu nggak, Ras? Aku suka sekali melihat caramu tertawa sekarang. Ringan, tanpa beban. Aku bersyukur sekali kamu pernah terluka. Karena kalau tidak, mungkin kamu tak akan jadi setangguh ini, dan kita tak akan pernah bertemu. Aku menggenggam tangannya, menatap mata teduhnya. Iya, Mas. Dulu aku kira perpisahan dengan Bagas adalah kiamat hidupku. Tapi ternyata, Tuhan menyiapkan jalan lebih indah. Jalan yang membuat aku bertemu dengan diriku sendiri, dan akhirnya bertemu kamu. Dia mencium punggung tanganku. Kita sama-sama saling memulihkannya, Ras. Aku mengangguk, tersenyum. Dan di bawah cahaya senja yang menelusup malu-malu ke sela dedaunan, aku tahu, ini adalah babak baru paling indah dalam hidupku. Aku tak hanya selamat dari pengkhianatan, tapi justru terlahir kembali. Kini aku berjalan dengan kepala tegak, hati utuh, siap menyongsong hari esok. Dan siapa sangka, pengkhianatan yang dulu kuratapi ternyata adalah pintu rahasia menuju kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.